dengan kita kesulitan itu kita jalani dengan ya seiring dengan sejalan gitunya. Alhamdulillah sampai saat ini kesulitan-kesulitan itu sudah biasa gitu. Kadang saya ngerasa sedih, Mas. Sedih banget terhadap sosok emak ini. Apalagi sekarang sudah tidak ada sosok ayah. Jadi emak ini bagi saya adalah ibu sekaligus bapak. Kan kata guru saya juga dulu, amal ma'ruf nahi mungkar katanya, dirikanlah ya kebenaran. Jadi saya nggak bisa mau ngasih apa-apa, nggak bisa, tapi saya sedikit gitunya mau ngasih ke anak-anak, mau ngasih ngaji lah, mudah-mudahan ngaji itu dengan ngaji Al-Quran itu sebagai siar saya, supaya saya pengen ibadah gitu, pengen ibadah supaya diterima sama Allah ibadah saya walaupun sedikit, katanya kata itu kan sampaikanlah walaupun satu ayat katanya ya. Jadi saya ingat itu waktu itu guru saya. Jadilah walaupun saya nggak bisa, saya belajar ke anak-anak, tapi di samping belajar itu mudah-mudahan ada ibadah saya untuk di akhirat saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati. Kegiatan saya sehari-hari itu sebagai ibu rumah tangga. Selain sebagai ibu rumah tangga juga, saya mempunyai kegiatan. Yaitu kegiatan mengurus anak-anak di rumah, belajar dengan anak-anak di PKBM, dengan anak didik saya. Dan setelah itu, saya dari PKBM itu pulang ke rumah sekitar jam 3, saya di rumah masak biasa untuk ngasih makan anak-anak, mengurus anak-anak. Setelah itu juga kami istirahat bersama anak-anak juga. Selepas itu, selepas sholat maghrib, saya bersama-sama anak-anak belajar mengaji Iqra. Gitulah keseharian saya itu, Mas. Setelah itu juga paginya saya bersama anak-anak juga. Jadi keseharian saya itu seputar dengan anak-anak aja, ketemu anak lagi. Pada waktu tahun 2004, kan anak saya masih kecil-kecil, sekitar umuran 5 tahun lah. Saya ajarin tuh ngaji anak-anak saya itu di rumah. Daripada saya dikeluarin gitu ya. Kalau dikeluarin kan kitanya harus keluar gitu lah ya. Saya lebih senang gitu kalau anak-anak saya itu ngaji di rumah, bisa kedidik dengan saya, jadi kekontrol. Kalau umpamakan kita dikeluarin anak saya itu, takut dia itu nggak nyampe gitu ke tempat pengajian. Bagi saya, emak itu adalah sosok yang super panutan. Dari kecil, beliau mengajarkan tentang norma-norma agama, perilaku, bahkan akhlak terhadap sesama manusia. Kadang saya ngerasa sedih, Mas. Sedih banget terhadap sosok emak ini. Apalagi sekarang sudah tidak ada sosok ayah. Jadi emak ini bagi saya adalah ibu sekaligus bapak. Ingin sekali membantu saya terhadap emak. Namun apalah daya. Nyari pekerjaan sangat susah sekali, Mas. Susah banget. Paling saya bisa membantu apa yang saya bisa bantu. Nyuci piring, nyuci baju, paling mengantar ke PKBM ataupun ke tempat lain. Faedahnya saya, kenapa saya kekeh gitunya, kekeh hayang ngajaran budak alit, karena mungkin cara saya dari dulu gitu, cita-cita saya itu ingin bermanfaat untuk orang banyak. Tapi saya mungkin hanya bisanya segitu ke anak-anak kecil, mendidik anak kecil gitunya sambil bermain. Karena mungkin di situ dari anak-anak juga itu kita dapat pelajaran gitu. Dapat pelajaran apa? Di situ kita bisa sabar, bisa mempunyai rasa kasih sayang sama anak gitu. Terus juga menanamkan di situ, menanamkan saya pengen gitu beribadah. Cuma cara ibadah saya itu seperti itu. Supaya ilmu kita bermanfaat. Walau kita kan udah bisa nih alif, bahkan alif. Kita harus menyampaikan supaya kalau alif
anak didik kita bisa, nanti anak didik kita bisa, jadi insya Allah gitu mengalir lah, namanya itu ilmu yang bermanfaat gitu. Kadang-kadang saya suka mengeluh, tetapi di situ di dalam perjuangan itu pasti ada bahagianya gitu di situ itu. Ya di saat kita lagi jenuh, lagi galau lah istilahnya, apalagi ya sekarang ini saya sendirian mengurus. Saya sebagai di dalam rumah tangga ya, sebagai bapak, sebagai ibu gitu, tulang punggung anak-anak gitu. Jadi setelah saya ketemu dengan anak-anak, saya senang. Jadi segala kegalauan saya, kesulitan saya di situ ada barokahnya, mungkin sama Allah dikasih kebarokahan gitu, dikasih senang hati saya itu.